Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir bi tamam bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Habis sanadil muttasil ila imamil mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa'al ulumihi fid dharain amin. Kita sampai pada bait ketiga ya, halaman pertama maksudnya. Tsumma sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahhada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghairu muhtadi. Sesudah musannif membacakan basmalahnya ya, bismillahirrahmanirrahim, kemudian musannif melanjutkan dengan hamdalah, yaitu alhamdulillahil qadimil awal al-akhiril baqi bila tahawuli. Kemudian musannif melanjutkan dengan sholawat, tsumma sholatu wassalamu sarmada. Kemudian musannif membacakan sholawat. Sholat itu apa? Sholatu, di situ as-sholatu. Ada sholat artinya doa, ada sholat artinya penghormatan. Di sini penghormatan berarti ta'zim, mengagungkan. Siapa yang kita agungkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan, wassalatu wassalamu sarmada. Sholawat serta salam disampaikan kepada ala Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khair, sebaik-baik umat. Man qad wahada, apanya yang baik? Yang sudah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah kenal Nabi? Sudah kenal Nabi belum? Sudah. Di mana kenalnya? Pernah jumpa dengan Nabi? Belum jumpa dengan Nabi, tapi kita disuruh kenal, bahkan bersyahadat lagi ya, bersaksi dengan orang yang belum pernah ketemu. Kalau kita bersaksi dengan orang yang belum pernah ketemu, berarti saksinya bohong. Ya. Udah ketemu Nabi belum? Fotonya aja kita nggak punya. Karena hidup Nabi 500 tahun yang silam. Kita tidak sejaman dengan dia. Tapi kita wajib mengakui keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan di dalam sholat kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah, bisa mengenal Rasul?
Tema kita akan mengenal Nabi Muhammad. Bagaimana kita bisa mengenal Rasul sementara fotonya aja kita nggak punya? Lagi pula jaraknya sudah 500 tahun yang silam. Tapi kita wajib percaya adanya seorang Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Pertama, kata Rasul, tuba liman ro'ani wa amana bi. Beruntung katanya orang yang sejaman dengan saya. Beruntung orang yang melihat saya. Wa amana bi, lalu mereka percaya bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Sekarang pertanyaan kedua, siapa yang sudah jumpa dengan Rasul? Sahabat. Sekarang sahabat itu apa? Sahabat itu yang berjumpa dengan Rasul, yang hidup sezaman dengan Rasul dan berjibaku membantu perjuangan Rasul, itu sahabat namanya. Kalau ada orang hidup sejaman dengan Rasul, enggak pernah ketemu dengan Rasul, itu bukan sahabat. Meskipun sejaman dengan Rasul tapi tidak pernah ketemu, maka itu bukan sahabat. Jadi yang namanya sahabat itu pernah live tatap muka dengan Rasul dan bahkan membantu Rasulullah di dalam perjuangannya. Karena itulah yang booming ke alam yang 4 sahabat itu, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Itu yang Rasul katakan, tuba liman ro'ani wa amanah. Beruntung kalian jumpa dengan aku dan kalian percaya kepada aku sebagai Rasulullah. Nah sekarang kita bagaimana? Fotonya aja nggak punya, tapi kita wajib percaya. Maka yang kedua kata Rasul, tuba liman ro'a man ro'ani. Tuba, beruntung juga, liman ro'a, orang yang melihat, man ro'ani, orang yang pernah ketemu aku. Orang yang pernah ketemu Nabi siapa? Sahabat. Sahabat menjelaskan kepada para habaib, kepada para ulama bahwa tentang eksistensi keberadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang yang mendengar penjelasan dari sahabat itu percaya dan beriman kepada Rasul, termasuk kita. Jadi kita beriman dan percayanya kepada Rasul bukan kita berjumpa langsung dengan Rasul, tetapi melalui penjelasan. Penjelasan siapa? Penjelasan para habaib, penjelasan para ulama yang sudah lebih dulu percaya adanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sistematikanya. Karena itulah diwajibkannya kita bersyahadat setiap sholat 5 waktu. Satu. Selanjutnya, kita secara fisik dulu nih, Nabi Muhammad harus tahu secara fisiknya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus tahu dulu secara fisik. Pertama siapa nih? Nabi Adam. Kita enggak dibaca semua, enggak selesai di 3 bulan. Nabi Adam punya
punya keturunan yang menjadi nabi, namanya Nabi Nuh. Adam alaihissalam, Nuh alaihi salam. Nabi Nuh punya anak. Harus tahu kita secara fisik dulu ya. Punya anak 4 orang. Satu namanya Kan'an. Kan'an ini yang tenggelam, mati. Kata bapaknya, naiklah kamu ke perahu bapak. Kata Kan'an, tak mau. Sa'awi ilal jabal, saya akan naik ke gunung katanya. Liya'simuni minal ma', untuk menghindari air. Tapi ternyata gunungnya tertutup air. Habislah Kan'an ini. Kemudian yang kedua namanya Syifa. Syifa ini pendek, kecil, pesek. Kita di keturunannya dari dia. Dari Syifa. Ada Syifa. Dia kebanyakan dari Asia Tenggara, termasuk Cina dan kita. Makanya kita pendek-pendek, pesek-pesek. Ini keturunan dia dari Syifa. Kemudian Ham. Ham ini hitam, Afrika. Di Afrika ini. Dia hitam, tinggi hitam. Keturunan yang melahirkan orang-orang Afrika sana dari sini, dari Nabi Nuh. Kemudian yang keempat kita nih, yang keempat Syam. Anak Nabi Nuh nih. Nah, Syam ini punya anak, ya, banyak anaknya. Tapi yang kita sebut Ibrahim, yang jadi nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam. Syam punya anak yang jadi nabi, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini punya anak. Nabi Ibrahim ini orang Irak, Babilonia. Karena dibawa oleh ayahnya, oleh keturunannya ke Irak. Ibrahim punya istri namanya Siti Sarah, orang Palestina. Siti Hajar. Siti Hajar, orang Palestina. Siti Hajar ini punya anak namanya Ismail. Ya. Ismail alaihi salam. Ismail punya anak namanya Haidar. Bukan Haidar anak Mansuri. Ismail punya anak namanya Haidar. Haidar ini punya anak namanya Adnan. Adnan punya anak namanya Hashim. Hashim punya anak namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya ini ya. Itu secara silsilah fisiknya. Berarti Nabi Muhammad itu keturunan Palestina dan Irak. Ya kan? Nah, kita lihat. Nah, kita di mana? Ini di sini kita jadi sifatnya. Kita berasal dari Nabi Nuh, dari Nabi Adam juga kan itu. Cuma kita orang yang pendek-pendek. Nah, ini orang tinggi-tinggi nih. Tinggi ganteng. Banyak orang yang
dari Irak, Palestina, yang mengaku notabene sebagai cucu Rasulullah, cincinnya ya ganteng-ganteng ya. Para habaib. Ya. Jangan gini kita nggak jadi habib. kita ditakdirkan tidak jadi habib, jangan cemburu. Memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini kita ulang. Nabi Adam punya anak Nabi Nuh. Nabi Nuh punya anak Kan'an, Shifa, Ham, Syam. Syam punya anak Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak nikah dengan Siti Hajar dari Palestina, namanya Ismail. Ismail punya anak namanya Haidar. Haidar punya anak Adnan. Adnan punya anak Hashim. Hashim punya anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak Abdullah. Abdullah punya anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu secara fisik gambarannya seperti ini. Ini ada keturunannya banyak kalau disebutnya Nuh, yang anak lain ya. Kita ambil simpelnya saja. Baik. Sekarang kita masuk ke secara. Oh iya, silakan ya. Kalau Nabi Ibrahim pernah ketemu Nabi Muhammad? Ya. Pernah ketemu Nabi Muhammad? Nabi Ibrahim pernah Siapa? ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Pernah ketemu Nabi Muhammad? ketemunya waktu Mi'raj. Ketemunya waktu Mi'raj di langit pertama dikenalkan oleh malaikat tuh kakekmu. Jauh. Ya. Jauh. Kan kehidupannya sudah pada zaman dengan Nabi itu sudah 300 tahun yang silam. Jauh jaraknya. Nabi Adam itu usianya 1000 tahun dikurangi 40 berapa? 920. Nabi Nuh berdakwahnya saja sampai 900 tahun. Jauh jaraknya. Jadi yang sangat singkat usianya cuma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Luar biasa. Itulah hebatnya penutup Nabi akhir zaman. Penutup para nabi-nabi yang 124.000 nabi. 124.000 nabi ya. Baik, itu secara fisik ya. Sekarang kita masuk ke non fisiknya. Non fisik berarti yang barzakhi. Kalau baca ini mah selesai sudah. Tapi kita uraikan gitu ya. Ya. semua. Ya. Kemudian kita kenal Nabi Muhammad secara ruh, ya. Secara ruh. Tadi secara fisiknya kan, secara ruh. Imam Hakim menanyakan nih, Imam Hakim, Nabi hadis. Bertanya kepada Rasul ketika dia berjumpa, ya. Apa katanya? Maka kunta nabiyan. Mata kunta nabiyan. Kapan engkau jadi nabi? Imam Hakim menanya kepada Nabi, mata kunta nabiyan. Sama dengan kita, kapan ente menjadi ustadz ini? Lalu Nabi menjawab, kuntu nabiyan wa Adam bainal jasad wa ruh. Kata Nabi, aku jadi nabi sementara waktu itu Adam masih antara tubuh dan nyawa. Bahasa kita,
Aku jadi nabi, Nabi Adam belum hidup. Ini secara roh ya. Secara roh yang sering kita sebut dengan Nur Muhammad ini. Jadi Nur Muhammad ini ada dalam tubuh kita, ada di dalam roh kita. Karena pada esensinya Nur Muhammad itu adalah roh. Ya. Nur Muhammad itu roh. Roh itu disebut Ahmad. Ahmad itu Ruhullah. Lalu Ahmad ini hembusan dari sini. Allah. Allah menghembuskan ruhnya Ahmad. Ahmad dipandang oleh Allah, memancar cahayanya, keluarlah rohnya itu menjadi Nur Muhammad. Makanya ketika ditanya mata kunta nabiyan, kapan engkau menjadi nabi? Pertama kali menjadi nabi itu kapan? Lalu Nabi menjawab, kuntu nabiyan wa Adam bainal jasad wa ruh. Aku sudah jadi nabi sementara Adam belum hidup. Tuhan mana Nabi Adam dengan Nabi Muhammad? Secara fisik Adam duluan. Secara roh Nabi Muhammad lebih dulu. Karena pertama kali ketika Allah meniupkan ruhnya itu, maka yang ada ini Nur Muhammad, roh. Ketika ditanya mata kunta nabiyan, dia menjawab, saya menjadi nabi ketika Adam belum hidup. Ya. Sampai sini, tanyakan. Kalau tidak ada kita lanjut. Oke, masih ganjel. Berarti sebelum Nabi Muhammad fisiknya lahir, ruhnya udah ada dalam ruhnya Nabi Adam itu. Ya. Cara membuktikan si Nabi Adam tahunya. Ya. Fisiknya Nabi Muhammad belum. Jadi masih berbentuk nur. Masih berbentuk ruh, masih berbentuk bahasa kita nyawa, masih berbentuk nyawa, ya. Karena itu ketika Nabi Muhammad melihat jasadnya Nabi Adam, dia tahu ruhnya yang melihat, ruhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan jasadnya, belum ada jasad. Jadi karena pertama itu dalam hadis qudsinya Allah berkalam. Kata dia, kuntu kanzan makhfiyan. Dulu aku, kata Allah, kanzan makhfiyan, perbendaharaan yang tersembunyi, jadi yang belum terungkap. Masih sendiri. Kalau ini lingkaran, ada titiknya, berarti sudah ada, masih kosong. Itu yang dimaksud dengan kanzan makhfiyan, Allah dalam kesendirian. Belum ada sebutan Allah, belum ada sebutan ilah, belum ada sebutan yang lain. Ya, belum ada. Lalu kata dia, faratu an mu'rafa. Faratu, aku ingin dikenal. Allah ingin dikenal, maka dia fakhalaqtul khalqa.
dia ingin dikenal, fa khalaqtul khalqa, maka dia ciptakan makhluk. Makhluk yang pertama diciptakan adalah ini, Nur Muhammad. Sebenarnya ruh itu bukan diciptakan, dihembuskan, ditiupkan. Seperti dalam ayatnya, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan dari ruhku. Ya. Jadi fa khalaqtul khalqa itu Allah menghembuskan ruh pertama. Begitu keluar itu ruh dari hembusan Allah, ya, katakanlah keluar, namanya diberi nama Ahmad. Maka Ahmad itu namanya Ruhullah. Ketika ditanya Ahmad ini oleh Allah, man anta, siapa kamu? Kan nggak ada tadinya. Begitu ada ditanya oleh Allah, man anta, siapa kamu? Nah, kayak contoh ini, tutupnya keluar. Lalu ditanya oleh Allah, man anta, apa jawaban Ahmad? Ana, anta. Saya adalah saya, kamu adalah kamu. Ketika ruhnya ditarik lagi oleh Allah menjadi satu lagi, maka tidak adalah Ahmad itu. Yang ada adalah Allah. Ya, dibuka lagi, ditarik, ditiupkan lagi, keluarlah. Ditanya lagi, man anta? Ana, anta. Saya adalah saya, kamu adalah kamu. Ketika ditarik lagi, yang ada hanya adalah Allah. Lalu kata Ahmad, oh kalau begitu, yang ada hanya engkau, tidak ada aku. Maka disitulah syahadah pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Oh kalau begitu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Itu. Kemudian Allah menjawab, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku juga mengakui bahwa engkau wahai Muhammad Ahmad utusan aku. Itu syahadah pertama. Maka ketika Ahmad ini dipandang oleh Allah, memancarlah dengan pancarannya 124.000 cahaya. Dari cahaya ini yang sangat menonjol dari cahayanya adalah ini dia, Nur Muhammad. Ya. Jadi Nur Muhammad dari Ahmad, Ahmad dari Allah. Proses wahyunya begitu. Nur Muhammad dari Ahmad, Ahmad itu Roh Allah, Ahmad dari hembusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum berbentuk fisik, masih nur, masih berbentuk ruh, ya. Masih nur berbentuk ruh. Karena itu ketika ditanya dia, mata kunta nabiyan, karena memang dia sudah ada lebih awal, sudah ada lebih dahulu sebelum yang lain-lainnya, maka dia menjawab kuntu nabiyan wa adam baina ruh wal jasad. Kenapa demikian? Karena dari Nur Muhammad ini, dari Nur Muhammad Allah ciptakan pertama arsy, kemudian qalam, jadi semua arsy, qalam, 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan seluruh alam ini dari sini, termasuk diri kita, termasuk tanaman yang subur karena ada unsur Nur Muhammad, hayawan sehat hidup, makan hanya dedaunan, makan hanya gabah tapi sehat karena ada Nur Muhammad. Dalam diri manusia itu ada Nur Muhammad. Terlepas dia itu beriman kepada Allah atau tidak, manusia tetap ada Nur Muhammad. Karena awalnya ruh itu semuanya sama, mereka bersyahadat. Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Islam semuanya bersyahadat.
awalnya mereka bersyahadat. Ya. Nah, proses perjalanan hidupnya itu makanya di dalam Al-Quran Allah jelaskan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat. Diuji, itu termasuk ujian namanya. Jadi semuanya ada unsur nur Muhammad di dalam diri seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini secara barzakhi, ya, secara roh. Jadi kita tadi sudah mengenal Nabi Muhammad secara fisik. Sekarang kita mengenal Nabi Muhammad secara roh. Untuk apa? Nah, ketika kita bersyahadat, di dalam sholat, bagaimana syahadat dalam sholat? Nah, aku bersaksi pada diriku sendiri, ya, aku bersaksi pada diriku sendiri bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nyatanya apa? Ruh. Nyatanya ruh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Muhammad yang mana? Kalau Muhammad secara syar'i yang kita bahas ini, baik secara fisik maupun secara roh. Yang dimaksud dengan syahadat di dalam ibadah sholat adalah Muhammad Majazi. Dalam ungkapan ma'rifah, Allahu ruhi wa Muhammad jasadi. Jadi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu siapa? Diri kita. Muhammad Majazi. Ya. Muhammad Majazi adalah diri kita. Aku sebagai Muhammad Majazi. Itu harus diitikadkan di dalam hati. Aku bersaksi bahwasanya dengan diriku sendiri bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dalam meyakini kita, nyatanya ada ruh di dalam diri kita. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah, nyatanya di dalam diri saya ada unsur nur Muhammad. Baru syahadatnya benar. Kalau nggak paham ini, syahadat kita berarti bohong. Kita bersyahadat nunjuk tangan lagi. Maksudnya nunjuk tangan apa coba? Kenapa nggak pakai jempol nunjuknya? Pakai telunjuk nggak sopan benar gitu ya? Apa itu maksudnya? Itu mengiktikadkan di dalam qalbu bahwa Allah dengan Muhammad itu jadi satu. Allah dengan Muhammad menjadi satu karena satu ruh tadi. Ruhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam ungkapan dalam haikal ma'arif itu Allahu ruhi wa Muhammad jasadi wa Adam surati. Adam itu kita nih Adam. Adam itu bentuk fisik manusia, namanya Adam. Kita kenalnya cuma Nabi Adam kan. Ternyata di dalam diri kita juga Adam. Kita disebutnya anak Adam. Adam itu Bani. Bani itu anak Ibnun. Ibnun atau Bani. Pernah dengar Bani? Bani Israel. Ya. Bani itu anak atau bangsa. Isra Mi'raj. Isra berjalan. El bahasa Ibrani-nya Tuhan. Berarti bangsa yang mencari Tuhan. Ini bangsa Israel semua. Nabi Adam, Nabi Nuh itu Israel semua. Kita termasuk Bani Israel. Artinya orang yang mencari kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan dihilangin surah Bani Israel. Terlalu gegabah itu kalau bicara begitu. Bani Israel itu artinya orang yang berjalan mencari Tuhan. Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Bulan, matahari gitu kan. Dia cari Tuhan. Ternyata Tuhannya la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Jadi indah kalau kita mengerti maknanya ya. Bani Israel, orang atau bangsa yang mencari Tuhan. Seluruh nabi dari Bani Israel. Artinya seluruh nabi mencari kebenaran tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini ada pertanyaan kan? Ya. Ya. Kalau melihat silsilah Nabi itu kan dari Nabi Adam sampai ke Abdullah ya. Abdullah ya. Orang zaman terdahulu kan usianya paling panjang hampir 500 tahun gitu. Ya. Banyak keturunannya. Jadi Abdullah sendiri Abdul Muthalib punya anak berapa? Yang lebih lengkap itu di dalam sejarah Nabi. Dalam sejarah Nabi itu lebih lengkap lagi tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Dari mulai Nabi Adam terus sampai nabi-nabi yang 25 sampai berjumpa dengan Adnan, dengan Hashim, dengan Abdul Muthalib, dengan Abdullah. Lebih banyak. Ya, kalau dulu kan usianya lebih dari 100-500 tahun kan? Ya. Kenapa sampai akhirnya umatnya Nabi sekarang ini paling 60 lah, 64, 65 gitu kan? Bahkan paling kalau di atas selebihnya bonus lah. Oh, usianya. Ya usianya. Apakah itu memang sudah digariskan seperti itu? Memang Ya. zaman dakwah sudah beda. Ya kita kebanyakan menjawabnya dengan takdir gitu ya. Sebenarnya takdir itu sendiri terbagi garis besarnya bagi dua. Ada yang namanya takdir yang mubrom, ada yang mu'alaq. Yang mubrom ini yang tidak bisa dirubah oleh ikhtiar, upaya manusia. Contoh yang mubrom itu sholat 50 waktu di lauhil mahfudnya tidak bisa dirubah. Lalu kenapa bisa berubah dari 50 waktu menjadi 5 waktu? Itu yang dirubah adalah di dalam takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq itu adalah takdir jaiz Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaiz Allah itu suka-suka Allah, hak otoriternya dia. Jadi sholat ketika Nabi memohon kepada Allah supaya sholatnya diringankan dari 50 waktu, kata Allah, ya Muhammad, saya akan kurangi di tangan saya, di jari saya, di takdir mu'alaq saya 50 waktu saya kurangi menjadi 5 waktu. Tetapi di lauhil mahfudnya, di takdir mubromnya tetap 50 waktu. Jadi umatmu sholat 5 waktu dikali 10. Itu takdir. Syekh Imam An-Nawawi menafsirkan bahwa takdir mu'alaq itu dia bagi lagi. Ada yang namanya takdir sana. Takdir sana itu takdir tahunan. Takdir sana adanya di jaiz Allah. Jadi setahun sekali dirubahnya oleh Allah atas keinginan si umatnya itu, si hambanya. Kapan terjadinya? 3 jam sebelum fajar pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua namanya takdir yaumi.
Ini Syekh Imam Nawawi menafsirkan takdir yaumi itu masuk ke dalam takdir mu'allaq atau takdir jaiz Allah. Yaum tiap hari. Takdir kita dirubah oleh Allah setiap hari 3 jam sebelum fajar dengan syarat hambanya beribadah, taat. Kalau malaikat yang sip siang, sip malam 10 dalam diri kita, begitu dia mau sip-sipan kita kesiangan sholat subuh, jangan berharap takdirnya berubah, gitu. Ya, takdir yaumi. Nah, itu dari takdir ya. Tapi ada suatu daerah di Okinawa ya. Kita baca sejarah. Kenapa orang-orang itu hidupnya sampai 100 tahun? Bahkan lebih. Atau nggak usah ke terlalu jauh ke dewa. Orang-orang tua kita di daerah. Kenapa umurnya ada yang 90, 100, 95 gitu kan, ada yang 100 lebih. Kalau dibilang takdir, nggak adil dong. Ya kan? Kalau dibilang takdir, Tuhan Rahman Rahimnya di mana? Nah, ternyata itu dari kita menerima keberadaan hidup yang Allah berikan. Coba di ayat lihat, tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Tu'iz, saya akan muliakan man tasya kalau kamu mau. Wa tudhil, akan saya hinakan kalau kita siap. Kalau kita nggak siap dihinakan, jangan mau. Kita mau dimuliakan oleh Allah, kitanya nggak siap. Jadi kalau bicara takdir, nggak adil dong. Masa umurnya kita pendek-pendek, orang lain panjang-panjang gitu kan. Ternyata itu dari pola hidup kita menerima kenikmatan Allah ini. Sekarang kita ambil contoh dari pola makan aja. Dari pola makan. Makan sayur, nggak berani, nggak mau makan yang mentah. Maunya direbus. Terus mau makan yang jam buah-buahan tidak rutin. Padahal diajarkan 4 sehat 5 sempurna. Tapi kita sendiri nggak konsekuen. Berarti salah siapa? Nah, kalau kita kan adanya kita dikata Ustaz Syaiful tanya, berarti takdir. Nggak adil loh gitu ya. Nggak adil loh. Kenapa orang panjang umurnya kita pendek? Ternyata kita sendiri yang nggak siap. Dalam Al-Quran sudah bilang, tu'izzu man. Saya akan muliakan, saya akan panjangkan kamu kalau kamu mau. Kamunya nggak mau, maksudnya kamunya apa? Gaya makannya, gaya hidupnya, pola makannya nggak beraturan, berarti kan nggak mau. Ayo, salah siapa? Salah takdir apa salah kita? Ya, kita menganalisa ke depan. Kenapa orang-orang terdahulu usianya panjang-panjang? Lalu kembali kepada Nabi, kenapa Nabi usianya 63 tahun? Jangan melihat kepada nominal 63-nya. Ya. Kita lihat 63 kayaknya pendek. Sirkulasi waktu saat itu dengan sekarang jauh berbeda. Sekarang aja deh. Sekarang aja kayaknya waktu subuh cepat banget. Peredaran matahari dan bulan itu dipercepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa Nabi, meskipun kurun waktunya 63 tahun, itu kualitasnya berbeda. Kualitasnya berbeda dengan kita. Kalau hanya 63 tahun kuantitatif, 63 tahun kuantitatif berdakwah, menyebarkan akidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ke seluruh dunia.
nggak masuk akal. Jadi kita jangan terkecoh pada usia 63-nya kuantitatif, ini kualitas masa waktunya ya yang berbeda. Nah seperti itu Pak Ustaz. Jadi berarti usia panjang pendek itu bukan takdir kan? Karena kitanya yang nggak siap. Habis sholat subuh tidur, ya kan? Ngantuk-ngantuk, padahal itu nggak siap kitanya. Makanya kata Allah, mau nggak aku panjangin umurnya? Nggak mau, ya wis kalau nggak mau kata Allah. Jadi semuanya tergantung kita menerima nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini kita dinabubukan bahwa itu takdir. Ya. Padahal Allah di depan dalam surah Basmalah Rahman Rahim. Allah itu Maha Kasih dan Maha Sayang. Contohnya yang realnya, sakit berobat berarti mau sehat, itu yang dimaksud oleh Allah. Oh berarti kamu mau panjang umur, ikhtiar. Jadi gaya hidup kita yang harus kita rubah dari makan. Ternyata orang-orang yang di Okinawa itu mereka makannya serba mentah. Ya, mereka makannya serba mentah. Coba dibuka di YouTube itu ada ceritanya. Sayuran mentah, ikan juga dimakan mentah. Kita nggak berani makan ikan mentah karena nggak biasa, nggak dibiasakan. Baru digoreng setengah matang aja sama Mas Pur ngomel. Pisangnya belum matang dan gitu. Nggak biasa. Gitu. Jadi kembali kepada diri kita, bagaimana kita mendisiplinkan diri, menikmati hidayah Allah berupa usia dan kesehatan ini supaya awet. Itu. Makanya jangan minta doa panjang umur, awet umur aja, ya. Supaya awet umur gitu. Jadi begitu Bosa, belief is Allah. Percaya atau tidak bahwa umur panjang dan pendek itu bukan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bagaimana kita menyikapi hidup ini. Ya, harus begitu, kita harus buka cakrawala berpikir kita harus seperti itu. Kalau semuanya takdir, kata Allah nyalain gua mulu ya. Menyalahkan Allah sendiri, masya Allah ya. Jadi seperti itu. Baik, masih ada lagi? Sampai sini dulu. Kalau kebanyakan pusing juga nanti ya. Jadi kita membahas tentang Nabi Muhammad secara fisik, ya. Ternyata beliau itu dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim itu dari Irak, Babilonia, punya istri Siti Hajar dari Palestina, punya anak Ismail. Nabi Ismail punya anak namanya Haidar. Haidar punya anak namanya Adnan. Adnan punya anak namanya Hashim. Hashim punya anak namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah nikah dengan Sayyidatuna Aminah, punya anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara barzakhi, secara ruh, Nur Muhammad yang pertama kali dihembuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika ditanya oleh Imam Hakim, mata kunta nabiyan, kapan engkau menjadi nabi ya Muhammad? Nabi menjawab, kuntu nabiyan wa adam bainal jasad wa ruh. Aku sudah jadi nabi sementara Adam belum hidup. Demikian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. In uridu illa al-islaha ma istata'tu wa taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.